Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di video kali ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan inklusi. Namun sebelumnya perkenalkan saya Romari Fernando Batte dengan program studi ekonomi dari Universitas Sanata Dharma. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam apa itu pendidikan inklusi dan pentingnya pendidikan inklusi di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pendidikan inklusi terlebih dahulu. Pendidikan inklusi sendiri adalah pendidikan yang memastikan setiap murid yang berkebutuhan khusus atau memiliki kekurangan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga mengikuti pembelajaran dengan tanpa adanya diskriminasi dalam kelas. Oke, mengapa pendidikan inklusi itu sangat penting? Pendidikan inklusi sangat penting karena pendidikan inklusi memberikan kesempatan bagi setiap anak atau semua anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran dalam kelas tanpa adanya diskriminasi. Hal ini membantu mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan toleransi di antara siswa. Selain itu, pendidikan inklusi juga memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak dengan atau sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian, apa itu manfaat dari pendidikan inklusi? Ada beberapa manfaat yang akan saya jelaskan mengenai pendidikan inklusi kali ini. Yang pertama adalah pengembangan keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan sosial ini di mana anak-anak bisa belajar berinteraksi dalam kelas dengan semua orang dan juga berbagai individu atau kelompok dalam kelas yang membantu mereka memahami pembelajaran dan juga menghargai perbedaan masing-masing. Kemudian yang kedua, peningkatan kepercayaan diri. Pendidikan inklusi membantu setiap anak yang mendapatkan atau mereka mendapatkan perlakuan masing-masing dengan adil dan setara sehingga anak-anak merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai potensi diri mereka masing-masing. Kemudian yang berikut, persiapan untuk kehidupan nyata. Pendidikan inklusi membantu lingkungan yang inklusif dalam masyarakat sehingga mencerminkan masyarakat yang beragam. Namun, dalam masyarakat yang beragam ini mampu mempersiapkan anak-anak untuk berinteraksi dalam komunitas atau masyarakat yang beragam tadi dalam satu tanpa ada diskriminasi. Oke, kemudian apa tantangannya dalam mengimplementasi pendidikan inklusif? Di sini meskipun banyak manfaat, pendidikan inklusif banyak memiliki tantangan, terlebih di negara kita Indonesia. Berikut beberapa tantangannya dari lingkup sekolah. Lingkup sekolah mungkin tantangannya adalah keterbatasan guru terlatih. Di sini keterbatasan guru masih menjadi kekurangan dalam tenaga pendidik, sehingga guru-guru harus mampu mempelajari setiap siswa dalam kelas yang berbeda fisik maupun mental masing-masing, sehingga mereka mampu khusus untuk menangani siswa dengan berkebutuhan khusus. Kemudian dari sosial atau stigma masyarakat juga menjadi hambatan dalam mengimplementasi pendidikan inklusif di kehidupan sosial. Jadi, masih adanya pandangan negatif terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus, terlebih untuk hal ini menjadi hambatan bagi mereka dalam proses mengembangkan diri secara sosial. Berikutnya adalah fasilitas yang tidak memadai seperti di sekolah maupun di masyarakat. Meskipun kita tahu mungkin ada beberapa perkembangan tentang fasilitas yang di sekitar kita, namun mungkin masih kurang di sekitar pendidikan atau lingkungan sekolah. Banyaknya sekolah yang belum memiliki sarana atau prasarana yang mendukung pendidikan inklusif tersebut. Kemudian, apa peran kita sebagai masyarakat untuk mendukung pendidikan inklusif tersebut?
sebagian besar masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung berkembangnya pendidikan inklusif. Yang pertama apa? Meningkatkan kesadaran. Kita sebagai masyarakat dapat menyebarkan informasi dan edukasi tentang pentingnya pendidikan inklusif. Kemudian, mendukung kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah membuat aturan-aturan atau undang-undang, dan kita tugasnya sebagai masyarakat adalah berpartisipasi aktif dalam program-program yang mendukung pendidikan inklusif tersebut. Kemudian, menciptakan lingkungan yang ramah. Membangun lingkungan yang ramah dapat menerima atau membangun stigma masyarakat sehingga masyarakat mampu menerima dan menghargai perbedaan dari masing-masing masyarakat tersebut. Dengan memahami dan mendukung pendidikan inklusif, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi setiap anak-anak. Oke, mari kita mulai dengan memahami apa itu pendidikan inklusif lebih dalam lagi. Pendidikan inklusif adalah sebuah pendidikan dalam dunia pendidikan yang memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, terlebih disabilitas, mendapatkan hak untuk belajar bersama dalam satu kelas. Konsep ini didasarkan pada filosofi menghargai keberagaman dan menerima perbedaan. Artinya, pendidikan inklusif tidak hanya menyediakan akses, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak merasa dihargai dan juga didukung untuk berkembang sesuai potensinya masing-masing. Kemudian, apa yang membuat pendidikan inklusi itu berbeda? Berbeda dari sistem pendidikan segregatif dan integratif. Pendidikan inklusi sendiri mengutamakan di mana anak-anak dengan berkebutuhan khusus seringkali belajar di sekolah khusus. Pendidikan inklusi mengintegrasikan mereka ke dalam kelas reguler. Kemudian filosofinya menekankan bahwa perbedaan adalah sebuah kekayaan yang harus dirayakan, bukan hambatan yang harus kita hindari. Menurut salah satu pakar pendidikan yaitu J. David Smith, banyak anak yang mungkin secara kasat mata tampak seperti tidak memiliki hambatan, namun kenyataannya mereka mengalami kesulitan belajar yang tidak mungkin kita tidak lihat secara langsung. Misalnya seorang anak dengan disleksia mungkin tidak dapat membaca seperti teman-temannya secara umum, tetapi memiliki kemampuan kreatif yang luar biasa. Pendidikan inklusi memberi ruang bagi setiap anak untuk menemukan kekuatan dan juga mampu berkembang secara maksimal. Oke, kita bahas apa itu manfaat dari pendidikan inklusi tersebut. Mengapa pendidikan inklusi itu sangat penting ya? Oke, yang pertama, mereka mendapatkan hak untuk belajar. Setiap anak masing-masing mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan inklusi memastikan hak-hak ini terpenuhi di setiap anak. Kemudian, meningkatkan empati dan toleransi. Ketika anak-anak belajar bersama teman-teman yang berbeda kebutuhan, mereka belajar memahami dan juga dapat menghargai perbedaan. Kemudian, mengurangi stigma. Pendidikan inklusi membantu menghilangkan stereotip atau stigma terhadap anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Kemudian, meningkatkan kompetensi sosial. Anak-anak belajar bekerja sama, saling mendukung dan berinteraksi dengan berbagai individu. Kemudian yang terakhir, persiapan kehidupan nyata. Di luar sekolah, masyarakat, lingkungan sosial, dan juga lingkungan masyarakat. Sekolah adalah dunia yang inklusif. Pendidikan inklusi membantu anak-anak mempersiapkan diri untuk bisa mampu berbaur dan juga menjalankan aktivitas sosial mereka dengan masyarakat yang beragam di luar sana. Oke, sekarang prinsip-prinsip utama dalam pendidikan inklusi. Prinsip-prinsip yang pertama itu dari pendidikan inklusi adalah mendiskriminasi. Ini adalah hal yang paling penting. Tidak ada anak yang boleh dikecualikan dari pendidikan karena perbedaan apapun, termasuk kemampuan, latar belakang, atau kondisi fisik mereka. Kemudian, aksesibilitas. Semua fasilitas pendidikan harus dirancang agar ramah dan juga dapat diakses oleh setiap
individu yang berkebutuhan khusus, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus ataupun yang secara mental kurang di kehidupan sosial. Kemudian partisipasi penuh, anak-anak didorong untuk berkontribusi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis. Berikutnya, kesetaraan dalam pendidikan. Kurikulum dan metode pengajaran disesuaikan agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan juga berkembang. Kemudian, bagaimana pendidikan inklusi diterapkan? Pendidikan inklusi tidak hanya untuk menempatkan anak-anak dengan kebutuhan khusus di kelas reguler, namun ada beberapa upaya yang dilakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi. Di sini antara lain penyesuaian kurikulum. Penyesuaian kurikulum disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Ini termasuk menyediakan materi yang lebih mudah dipahami atau lebih mendalam sesuai dengan kemampuan siswa itu masing-masing. Kemudian pelatihan guru. Pelatihan guru dilatih untuk memahami setiap kebutuhan individu anak yang berkebutuhan khusus, termasuk dalam hambatan belajar, sehingga mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kemudian penggunaan teknologi bantu, misalnya perangkat lunak atau pembaca layar untuk anak tunanetra dan atau alat bantu komunikasi bagi anak yang mengalami kesulitan berbicara. Kemudian kolaborasi guru juga penting, guru reguler dan juga guru untuk pembimbing khusus bekerjasama dalam mendukung kebutuhan setiap siswa. Oke, contoh nyata pendidikan inklusi. Nah, di sini kita akan membahas contoh nyata dari pendidikan inklusi. Bayangkan jika di sebuah kelas di mana ada seorang anak tunanetra belajar menggunakan teknologi braille. Di sini sementara anak-anak lain mendiskusikan pelajaran bersama. Anak lain yang memiliki ADHD mungkin duduk di kursi yang membantunya fokus, sementara guru menggunakan beberapa metode pembelajaran yang melibatkan audio, visual, atau aktivitas fisik untuk menarik perhatian seluruh siswa. Dalam lingkungan ini, tidak ada anak yang tersisih. Semua anak terlepas dari perbedaan mereka memiliki kesempatan untuk sukses dan merasa dihargai. Oke, kemudian di sini mari kita bahas mengenai kita mengajak semua untuk mendukung pendidikan inklusi dalam masyarakat, karena pendidikan inklusi sangat penting untuk memberikan kesempatan yang setara untuk semua anak. Tetapi lebih dari itu, ini adalah tentang membangun masyarakat yang adil dan juga inklusif. Sebagai masyarakat, kita mampu bertanggung jawab untuk mendukung dan juga mendorong. Dengan melakukannya, kita tidak hanya membantu anak-anak berkebutuhan khusus, tapi juga menciptakan generasi masa depan yang peduli, toleran, dan juga siap untuk menghadapi keberagaman dunia. Setelah memahami apa itu pendidikan inklusi, mari kita bahas siapa saja yang menjadi peserta didik dalam sistem ini. Pendidikan inklusi dirancang untuk semua anak tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tergolong sebagai peserta didik berkebutuhan khusus atau biasa disingkat PDBK. Istilah ini merujuk pada anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dan juga dalam pembelajarannya, karena adanya perbedaan yang signifikan dalam aspek sensoris, fisik, intelektual, atau emosional dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian kita bahas apa itu peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK tadi. Menurut definisi, PDBK adalah anak-anak yang memiliki hambatan atau kebutuhan khusus yang berpengaruh pada proses belajar mereka. Namun, mereka juga mencakup anak-anak dengan potensi seperti kecerdasan atau bakat yang luar biasa. Jadi, kebutuhan khusus tidak selalu berarti hambatan atau kekurangan, melainkan juga keistimewaan. PDBK bisa dikelompokkan berbagai jenis kebutuhan atau hambatan yang mereka alami. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama itu hambatan sensoris. Peserta didik dengan hambatan indera atau penglihatan.
Di sini ada dua jenis. Yang pertama tunanetra. Anak-anak yang mengalami gangguan ini termasuk low vision, itu anak-anak yang mengalami gangguan pada penglihatan, atau ada juga yang buta total. Yang kedua tunarungu, anak-anak dengan gangguan pendengaran, mulai dari hard of hearing atau pendengaran sebagian hingga deaf atau tuli total. Kebutuhan khusus untuk anak-anak yang seperti ini adalah alat bantu seperti braille untuk tunanetra dan juga alat bantu dengar atau interpreter bahasa isyarat untuk tunarungu. Kemudian hambatan yang kedua, hambatan intelektual. Anak-anak dengan kesulitan dalam fungsi kognitif, termasuk dalam tunagrahita. Di sini tingkat kecerdasan anak dengan tunagrahita meliputi kategori mampu didik, mampu latih, atau mampu rawat. Yang kedua, slow learner. Anak-anak dengan kemampuan belajar yang lebih lambat dibandingkan dengan anak seusianya. Kebutuhan khusus untuk anak-anak tersebut adalah metode pembelajaran yang lebih sederhana dan berulang. Kemudian pendekatan individual untuk memastikan pemahaman. Kemudian yang ketiga, hambatan fisik dan motorik. Anak-anak dengan gangguan pada tubuh atau gerakan motorik seperti tunadaksa. Tunadaksa sendiri gangguan fisik akibat kelainan pada otak atau tulang seperti cerebral palsy. Kemudian anak-anak dengan amputasi atau keterbatasan mobilitas lainnya. Kebutuhan khusus untuk anak-anak yang seperti ini adalah infrastruktur dan yang ramah disabilitas seperti jalan yang landai atau lift. Kemudian alat bantu fisik seperti kursi roda atau prostetik. Kemudian hambatan emosi dan sosial. Anak-anak dengan kesulitan dalam mengontrol emosi dan berinteraksi secara sosial, seperti contohnya autisme, kesulitan dalam komunikasi dan pola perilaku yang berulang. Kemudian ADHD, gangguan hiperaktif dan kesulitan berkonsentrasi. Anak-anak dengan hambatan seperti ini memiliki kebutuhan khusus seperti pendekatan berbasis struktur dan rutinitas yang jelas, kemudian program intervensi perilaku. Kemudian anak-anak dengan kesulitan belajar spesifik, kesulitan yang terkait dengan keterampilan akademik tertentu. Contoh disleksia, di sini kesulitan membaca dan memahami teks. Kemudian disgrafia, kesulitan menulis. Kemudian yang terakhir diskalkulia, atau anak-anak dengan kesulitan memahami konsep matematika. Kebutuhan khusus untuk anak-anak seperti ini adalah materi pembelajaran berbasis visual atau multisensori, kemudian penyesuaian dalam metode penilaian. Kemudian ada anak-anak dengan hambatan majemuk, seperti anak-anak dengan mengalami kombinasi dari dua atau lebih hambatan seperti tunanetra dan tunagrahita. Anak-anak dengan hambatan seperti ini membutuhkan kebutuhan khusus seperti pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai ahli. Kemudian cerdas dan berbakat istimewa. Anak-anak dengan tingkat kecerdasan tinggi atau kemampuan khusus dalam bidang tertentu seperti seni atau olahraga. Kebutuhan khusus untuk anak-anak seperti ini adalah program pengayaan atau akselerasi dan juga tantangan akademik yang lebih tinggi untuk mengembangkan potensi mereka. Kemudian, bagaimana pendidikan inklusi membantu PDBK? Nah, di sini pendidikan inklusi memastikan bahwa setiap kebutuhan unik anak terpenuhi melalui penyesuaian kurikulum seperti yang sudah dibahas tadi, dan juga teknologi bantu seperti penggunaan teknologi seperti aplikasi pembelajaran audio untuk tunanetra atau perangkat komunikasi bagi anak dengan hambatan bicara. Kemudian kolaborasi guru juga sangat penting seperti yang sudah dibahas tadi, dan juga rancangan pembelajaran individu atau RPI. RPI dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran masing-masing anak. Mengapa kita harus peduli? Berikutnya, mengapa kita harus peduli dengan PDBK? Jadi prinsip utama tadi, pendidikan inklusif tidak hanya memberikan manfaat bagi PDBK, tapi juga bagi siswa reguler. Jadi pendidikan inklusif secara universal
memberi manfaat bagi setiap anak yang berkebutuhan khusus maupun yang reguler. Jadi anak-anak yang belajar dalam lingkungan inklusif menjadi lebih terbuka, empati, dan juga toleran terhadap perbedaan. Lebih dari itu, pendidikan inklusi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif di masa depan, di mana semua orang dihargai tanpa memandang perbedaan mereka. Oke, dengan memahami siapa saja PDBK dan bagaimana atau apa saja yang dibutuhkan oleh mereka dalam sistem pendidikan inklusi, kita dapat lebih menghargai pentingnya pendekatan ini dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan setara. Oke, kemudian apa prinsip-prinsip utama pendidikan inklusi? Nah, seperti yang pertama itu non-diskriminasi. Setiap anak memiliki hak untuk belajar tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan, latar belakang, atau kondisi fisik mereka, dan juga aksesibilitas seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada partisipasi penuh. Pendidikan inklusi memastikan bahwa semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan akademis dan non-akademis. Kemudian kesetaraan dalam pendidikan. Setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan kurikulum dan juga pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Ini mencakup pendekatan fleksibel dan juga adaptif untuk memastikan semua siswa dapat memahami materi yang diajarkan. Kemudian kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pendidikan inklusi memerlukan kerjasama antara pihak guru termasuk guru, berbagai pihak termasuk guru, orang tua, staf pendukung, dan komunitas. Kemudian penghargaan terhadap keragaman. Keragaman dalam kelas tidak dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk memperkaya pengalaman belajar. Kemudian pendekatan berbasis kemampuan siswa. Pendidikan inklusi berfokus pada pengembangan toleransi dan juga potensi setiap siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Oke, jadi kesimpulannya, filosofi dan prinsip pendidikan inklusi mencerminkan upaya kolektif untuk menciptakan dunia di mana setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang. Dengan menghormati keberagaman dan merangkul perbedaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua. Jadi mari kita terus mendukung pendidikan inklusi, karena dengan mendukung pendidikan ini kita sedang membangun generasi masa depan yang lebih toleran, peduli, dan siap menghadapi keberagaman dunia. Sekian dari saya, terima kasih.